حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri kajian Islam. Dalam hal ini adalah kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang telah sampai pada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, yakni Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dari Abu Sa'id, yakni Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, la dorara wa la dirara. Ini kalimatnya sederhana, simple, pendek, tetapi luar biasa. Ya, la dorara wa la dirara. Tidak boleh menimbulkan suatu kemudaratan, wala dirara, dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Jadi artinya tidak boleh memberikan kemudaratan kepada diri dan tidak boleh pula memberikan kemudaratan kepada orang lain. Bahasanya begini, kalau kamu itu nggak mau disakiti, ya jangan. Kan itu prinsip itu luar biasa. Wong Jawa gitu, itu yen kowe ra gelem dikonokne ya aja ngonokne wong liya. Itu gampangannya kan itu. Itu prinsipnya la darara wa la dirar. Para jamaah sekalian, hadis ini adalah haditsun hasanun, hadis yang hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Daruqutni, dan Daruqutni, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, musnad, dan dalam sebuah kitab musnad. Warawa Malik, dan Malik meriwayatkannya fil Muwatta, dalam kitab Muwatta, mursalan, di mana secara mursal, an Amr bin Yahya an abihi, dari Amr bin Yahya dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalimat la darara wa la dirara. Jadi kalau di dalam Al-Quran kalimat dirar itu luar biasa. Bisa kita lihat di dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke 231. Ini adalah prinsip keluarga yang terkait dengan sebuah perceraian, Mbak. Terkadang orang itu kalau cerai itu maunya wes sudah membuat sakitnya orang yang dicerai. Dia. Semari ini gak kumpul mana tak entek no itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف. Wa idza talaqtum, apabila kalian mencerai an-nisaa istri, fabalaghna, sedang kemudian telah sampai atau akan sampai ajalahunna, habis masa iddahnya. Sudah mau habis masa iddahnya, maka terus gimana? Ya fa'amsikuhunna. Kalau kalian itu mau menahannya atau mempertahankannya, artinya rujuk, ya rujuklah kalian bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Au sarrihuhunna, atau kalau kalian tersebut itu mau mencerainya, ya bima'ruf, cerailah dengan cara yang ma'ruf. Pertanyaannya Pak, untuk hari ini cerai dengan cara yang ma'ruf itu kita temui berapa persen? Dari 1000 kebiasaannya cerai itu sedele-delan raga-rugaruan. Udah diungkap semuanya aib-aibnya raga-rugaruan itu. Padahal kalimatnya adalah fa'amsikuhunna bima'ruf au sarrihuhunna bima'ruf. Kalau memang sudah mau habis masa iddahnya, lek gue kepingin rujuk, ya rujuklah dengan cara yang baik. Tapi kalau sekiranya kalian itu sudah nggak hasrat lagi, ya cerailah dengan cara yang baik. Karena dulu kalian itu memintanya datang dengan cara-cara yang baik. Ketika kalian datang waktu menikah itu dengan cara yang baik, teko ambil dulur-dulur kalian semuanya dengan senyum dan luar biasa. Maka ketika mencerai pun juga cerailah dengan cara yang baik. Maka menjadi sunnah ketika orang itu cerai pada saat misal perempuan tersebut itu dicerai, tetapi kemudian ketika sudah selesai masa menstruasinya, Pak ya, ketika kemudian sudah selesai masa menstruasinya, lalu kemudian dia dicerai, dikembalikan ke orang tuanya, dan kalau bisa itu dipersaksikan, ya, sebagaimana dulu mereka tersebut itu adalah menikah. Itu adalah sunnah. Tetapi yang ada sekarang ini gak katik ngono. Terus bengep kabeh kabang yang wedok itu, yang perempuan itu sudah bengep semuanya, sakit semuanya, ndak usah diantar, ya kon mulai-mulai dewe, itu kasihan itu Pak. Nah hal yang semacam itu berarti dia tersebut itu menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Maka kemudian apa? Wala tumsikuhunna diraral lita'tadu. Nah itu ya. Wala tumsikuhunna, jangan kalian itu menahannya. Artinya rujuk, kalian rujuk kembali, tapi niatannya adalah diraran, untuk menimbulkan kemudaratan kepada perempuan itu. Lita'tadu, sehingga kemudian kalian tersebut itu melakukan pelanggaran atau melampaui batas. Wa may yaf'al dzalik, siapa orang yang melakukan hal itu, faqad dzalama nafsah, sungguh ia telah berbuat zalim pada diri mereka sendiri, dirinya sendiri. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu
Dalam Islam itu prinsipnya luar biasa dan seringkali dalam pernikahan itu dibaca kalimat ini, fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Tapi sakjane waktu nikah itu aja kalimat ini, Mbak. Wong kait nikah kemudian kok ono kalimat cerai. Itu ya. Nah itu. Jadi kalau sekiranya rujuk, rujuklah dengan cara yang baik, berniat untuk memperbaiki hubungan yang telah lalu, yang menimbulkan perceraian itu, untuk supaya kemudian hari itu kemudian membangun rumah tangga dengan cara yang lebih baik, yang lebih ma'ruf daripada sebelumnya. Nah, para jamaah sekalian, begitu juga ada kalau sekiranya perempuan itu dirujuk mau tetapi kemudian ingin menghabiskan harta daripada suaminya, maka itu adalah dia melakukan dirar, melakukan kemudaratan. Jangan. Aku tak lego aku, tak entekno mari ini cerai-ceraian pisan. Ada enggak Pak pola-pola begitu yang terjadi? Mesti ada. Mesti ada. Mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita semuanya tidak model yang semacam itu. Dikaruniai oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmat. Yang berikutnya mengenai dirar itu ya, bisa dilihat di dalam surah At-Taubah. Lupa ini tidak saya kasih nomor suratnya, pada ayat yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Walladzina, dan orang-orang yang, artinya di sini tertuju kepada orang-orang munafik kala itu, di mana mereka ittakhadhu, mereka menjadikan, mereka itu membangun suatu masjid. Ittakhadhu, mereka menjadikan masjidan, masjid itu diraran, yaitu untuk menimbulkan kemudaratan. Tujuannya. Jadi masjid itu untuk apa, Pak? Pertama, tempat untuk ibadah. Yang kedua adalah untuk mempersatukan kaum muslimin. Ya. Lalu kemudian yang kedua untuk kemudian membangun karakter kaum muslimin, orang yang beriman. Membangun kerohanian kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Itu masjid. Dan masjid itu juga dijadikan untuk membangun keilmuan, untuk memberikan kecerdasan kepada kaum muslimin atau orang-orang beriman. Dan masjid itu adalah sebagai tempat untuk memusyawarahkan keperluan kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Dan masjid itu pun juga bisa menjadi tempat untuk kemudian menyusun sebuah strategi dalam sebuah peperangan. Jadi masjid itu banyak, dan masjid itu adalah sebagai tempat yang strategis untuk kemudian memahamkan tentang siasah, tentang bagaimana perpolitikan umat Islam, perpolitikan yang Islami. Jadi jangan kita ini nggak mau bicara politik, salah. Politik itu harus benar-benar difahami oleh kaum muslimin. Maka kalau kita mengingat bagaimana Buya Muhammad Natsir, beliau mengatakan bahwa ketika orang-orang Islam itu meramaikan masjidnya untuk rukuk dan sujud untuk ibadah, maka mereka itu tidak terganggu. Coba ya, tidak terganggu. Karena apa?
Ya harapannya nanti orang-orang yang ibadah itu tidak menimbulkan kemudaratan. Lalu kemudian ketika umat Islam itu sudah mulai berbicara tentang ekonomi umat, ekonomi Islam, ekonomi rakyat, maka mereka mewaspadai umat Islam. Karena mereka nggak kepingin bahwa ekonomi umat Islam itu bangkit. Yang ketiga, ketika umat Islam mulai berbicara tentang politik, maka mereka akan berupaya membubarkan dan menghanguskan umat Islam. Paham itu? Nah, sehingga kemudian muncul neng gini masjid kok ngomong. Nah, itu adalah strategi untuk bagaimana umat Islam itu adalah bodoh masalah politik. Ya kayak gini nih sekarang yang jadi ini. Nah, para jamaah sekalian, jadi mereka itu menjadikan masjid, jadi orang-orang munafik membangun sebuah masjid adalah diraran, sebagai tempat untuk menimbulkan kemudaratan, ya tentunya kepada kaum muslimin kala itu, yaitu Rasulullah bersama para sahabatnya kala itu. Wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, dan kemudian untuk kekafiran dan untuk kemudian memecah belah antara orang-orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Ini dilakukan oleh seseorang munafik untuk mengadu domba, memecah belah umat Islam, dan kemudian saat itu mereka juga mengundang daripada para rahib, pemimpin daripada Nasrani, supaya kemudian dipertemukan di masjid itu dan perang. Tetapi Allah kemudian mengatakan, jangan kalian itu sholat pada masjid itu. Jadi dilarang itu untuk memasuki masjid dirar. Masjid apa? Dikatakan masjid dirar. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian apa? Allah itu menegaskan kepada Rasulullah Muhammad, dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala itu mewafatkan daripada utusan Nasraninya ini, tidak sampai ketemu di situ, tapi Nabi itu diingatkan oleh Allah ayat berikutnya, la taqum fihi abada. Kamu jangan berdiri untuk ibadah di masjid dirar itu, yang memang itu adalah bertujuan untuk menimbulkan kemudaratan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi masjid dirar itu sebetulnya untuk bagaimana membuat suatu tandingan masjid yang makmur yang dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Kita tahu ya Pak ya, Masjid Quba ya. Sudah pernah ke sana? Kalau belum, ayo bareng-bareng nanti, insya Allah. Ya kan gitu dah. Insya Allah, jangan guyu itu, diamini wae. Ya. La takum fihi abada. Kamu jangan berdiri ibadah pada masjid itu, di dalam masjid itu abadan, untuk selamanya. Kenapa? La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang dibangun, yang diasaskan, didasari atas ketakwaan, yaitu Masjid Quba, itu adalah min awwali yaumin, yang pertama kali min awwali yaumin, dari awal hari itu, ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk engkau tersebut itu sholat di dalam Masjid Quba itu. Fihi rijalun, di dalamnya ada banyak orang-orang kaum lelaki, yuhibbuna, mereka tersebut itu mencintai, ayyatatahharu, agar supaya bagaimana mereka tersebut itu bisa menciptakan kesucian dan menjaga kesucian. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesucian. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tentang dirar ya. Nah, lalu kemudian kalimat la darara wa la dirara itu, i'lam anna man ad-darra bi akhihi faqad zalama.
ketahuilah bahwasannya orang yang menimbulkan kemudaratan kepada saudaranya siapapun, apa itu muslim ataupun non muslim, apalagi tetangganya, faqad dzalama, maka sungguh ia telah berbuat zalim. Jadi siapa yang menimbulkan kemudaratan apapun, saya tanya Pak, ngapunten ini ya, ini berpikir yang bersih ya. Ketika orang itu ngerokok, lalu kemudian rokok asapnya tersebut itu dihirup, yang lainnya mengganggu, itu menimbulkan kemudaratan enggak? Ya iya, itu pasti. Contoh gini, wes iki dulu ngerokok ya, belum rokoknya. Sempan mari sikat gigi. Habis sikat gigi, mari ini sempat ngababi wong kira-kira ya Pak. Secara etika, kita berbicara etika gimana Pak? Seger ya, gimana? Itu adalah delorong, orang yang delodok gitu. Paham ya? Bagaimana kalau itu bukan hal yang seger, tapi kemudian asap rokok? Paham? Wis pikiran dewe. Ojo boleh kue rokokan terus mbok belo-belo. Ya, lo tenan ini. Jadi siapa orang yang menimbulkan kemudaratan kepada saudaranya orang lain, faqad dzalamahu, maka sungguh ia telah menzaliminya. Wadzulmu haram, dan berbuat kezaliman itu adalah haram. Kama taqaddama fi hadits Abi Dzar, sebagaimana hadis yang pernah direkam oleh Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah, dan Allah itu berfirman, ini hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma, sungguh aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Sungguh Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun, ya. Kepada manusia siapapun sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadzlimun, tetapi manusia mereka itu berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Jadi sekecil itu, artinya Allah nggak pernah mencurangi kita. Kita melakukan kebaikan sekecil apapun itu dikasih pahala oleh Allah, dikasih imbalan. Allah itu maha menghargai. Tidak ada kemudian Allah tersebut itu mencurangi daripada pahala kita. Sebagaimana ketika terjadi pemilu kemudian mencurangi tentang jumlah suara. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Jadi menzalimi orang lain apapun alasannya itu adalah haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Itu menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu, ya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haram, itu atas kalian adalah haram, sesuatu yang tidak boleh diganggu kesuciannya. Maka kita nggak boleh itu kemudian sesama orang Islam, ketika orang tersebut itu sudah bersyahadat, dan ketika mereka itu adalah yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, mereka sudah bersyahadat, mereka juga mendirikan sholat, lalu kemudian
mereka tersebut itu apa? Mereka menunaikan zakat, maka kita nggak boleh mengganggu, kita nggak boleh menumpahkan darah mereka, kita nggak boleh mencabik-cabik daripada kehormatan mereka, dan kita nggak boleh merampas daripada harta mereka. Misalkan dalam peperangan, wis harepe di gini orang itu bersyahadat. Gimana Pak? Ndak, iku ya gak boleh. Lek kira-kira terjadi pada sampean ya apa ya? Oh, gua ya. Akhirnya los itu sudah. Wes, ojo gaya-gaya, ojo pura-pura kan gitu akhirnya tuh. Nah, kenapa? Jadi itu kan pura-pura aja. Ndak, nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi kami Nabi ini adalah nahkumu bidzawahir. Kami ini menghukumi perkara-perkara yang tampak, bukan menghukumi perkara-perkara yang sarair, yang sir. Artinya kalau memang zahirnya sudah syahadat, maka kemudian haram bagi kita untuk menumpahkan darah mereka itu. Lah ujiannya ya sing ngono kuwi, Pak. Karena perang itu apa? Perang itu yang dibolehkan itu adalah perang fisabilillah, bukan perang fisabilihi. Bukan perang di jalannya, tapi di jalan apa? Di jalan Allah. Kalau sudah di jalan Allah, aturan-aturan Allah itu harus di. Nah. Aqatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan perangilah orang-orang yang mereka tersebut itu akan memerangi kalian, tapi apa? Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang melakukan pelanggaran atau melampaui batas. Ali bin Abi Thalib ini kisah yang masyhur toh. Begitu kemudian mau membabat musuhnya itu, mendadak musuhnya itu meludahi Ali. Tuh. Lah Pak dhewe kan ya Pak, tambah banter ayunan pedange. Dia tambah nemen wis tepaan wis ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib justru dilempar itu pedangnya. Kenapa? Khawatir dia itu mengotori kesucian daripada perang fisabilillah dengan hawa nafsunya. Loh, jadi gini, ini dalam perang loh ya Pak. Dalam perang itu ada etika. Kalau dalam peperangan ada etika, apalagi di dalam sekarang ini coba. Kalau umat Islam lihat bagaimana di Gaza, umat Islam berpegang teguh dengan tali itu, dengan aturan itu. Ketika kemudian tawanan tersebut itu, jadi kaum muslimin itu kemudian berhasil menawan mereka pasukan Israel itu, Yahudi itu, ya Zionis, maka apa yang terjadi? Tidak ada satupun mereka yang disiksa. Itu luar biasa. Kalau umat Islam ketangkep ya bengep. Yang tadinya masuk koyo alif, huruf alif, ya, langsung kemudian jadi alif layyinah. Ya Allah, lah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini luar biasa, ini prinsip ini, bahwa Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan kita nggak boleh menzalimi Allah. Menzalimi Allah itu apa ya? Menzalimi Allah itu adalah menuduh Allah itu punya istri, menuduh Allah itu punya anak, itu adalah tuduhan yang keji. Atau kemudian menuduh bahwa Allah itu punya sekutu, punya serikat. Maka apa nasihatnya Luqman kepada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Terus inna syirka la zulmun azim. Ya. Jadi wahai anakku, kata Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku ya bunayya. Ini Pak, kita ini berlatih untuk
memanggil anak ini dengan panggilan yang menyenangkan ya. Jangan kemudian kita ini terbiasa manggil dengan julukan-julukan yang tidak menyenangkan. Ya, ya ini umat Islam harus mulai belajar lagi ini. Ya, wong turu, dukur, jelo, ceng terenceng. Ya, ya anak dewa kadang mari ini anake ireng, bunder, lemu. Nah ya toh, oh diceluk jeliteng lah dan sebagainya. Apa kata Allah itu? Ya apa namanya di dalam surah Al-Hujurat itu? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum. Pertama, jangan kalian mencela diri kalian. Ojo ngapes-ngapes nyawa dhewe. Aku kok goblok sih? Jangan. Sesungguhnya Allah itu nggak pernah menciptakan kita ini goblok, nggak pernah. Tetapi kita sendiri yang membuat diri kita terus jadi bodoh. Ya, wala talmizu anfusakum. Terus wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian tersebut itu memanggil-manggil dengan apa? Melekatkan orang dengan lakop-lakop yang tidak menyenangkan itu. Lakop julukan-julukan. Kadang jenenge ku ya apik loh, Pak. Katakanlah jenenge Salamuddin gitu ya, atau apa itu maring ini celuk, aduh ya Allah, tidak saya sebutkan ini, merana itu Pak. Ya, jangan, karena hal itu adalah merendahkan orang lain, itu juga menzalimi orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Kemudian apa? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Itu ya. Jadi jangan biasakan untuk memanggil dengan julukan-julukan yang sekarang. Nah, kalau apa namanya waktu politik kemarin itu kan sing dijuluki kampret lah, dijuluki iku gak ilok Pak ngono iku. Kan itu toh. Nah, ini kemudian apa? Ini saya tampilkan di antara lain adalah hadis-hadis yang mendukung hadis yang tadi itu. Apa namanya? La dharara wa la dirara adalah dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, orang muslim itu adalah orang yang bisa menjamin muslim yang lainnya terselamatkan dari bahaya lisan dan tangannya. Sekarang wong akeh sing gak iso ngomong, Mbak, tapi tangannya jahat. Dengan tulisan. Ya. Dengan taltul itu Masya Allah lek ngilok nih, ngomongnya gak kecoh. Ngerti ya? Ngomongnya gak lancar, tapi tulisannya itu ya Allah. Ya semacam itu. Maka saya berpikir begini, kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dalam surah Yasin itu, saya pikir itu tidak hanya sekedar berlaku nanti di akhirat nanti, tidak hanya sekedar itu. Saiki wis ngono, Pak. Al-yauma hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka ra iso ngomong, ya. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan berbicara apa itu? Aydihim, tangan-tangan mereka. Oh, kadang suami istri itu jejer, itu gak ngomong. Marine ngomongnya perintahnya teko WA jaba. Jarene bojone, "Ma, aku luwe." Yang Joko dhewe lho dijawab ambek bojone. Gak ngomong, Pak. Gak ngomong itu. Tapi tulisan ya, Pak. Mari ngene, "Ma, kangen."
jawab setuwe. Gak enak toh. Tulisannya itu Pak, itu ngereketno. Gak ngomong, tapi tangannya. Nah. Nanti Pak ya. Jadi al-muslim man, gak boleh begitu. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi lisan kita, tangan kita jangan sampai menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Lalu kemudian berikutnya adalah menjaga kehormatan, tadi sudah hadisnya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fa makna la dharara. Jadi makna kalimat la dharara, jangan menimbulkan suatu kemudaratan. Ai la yadkhulu ahadun ala ahadin dararan lam yudkhilhu ala nafsihi. Jadi makna dari kalimat la dharara itu adalah apa namanya? Seseorang itu adalah tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain yang tidak ia timbulkan pada diri sendiri. Ini juga berarti apa? Bahwa itu adalah tidak boleh seseorang pun boleh tidak boleh orang tersebut itu membahayakan orang lain. Jadi kalimat la darara la yudaru ahadun bi ahadin. Wa qala al-Muhsini, berkatalah Imam al-Muhsini, ad-dararu huwallazi laka fihi manfaatun au wa ala jarika fihi madarratun wa hadha wajhu hasanil ma'na. Menurut Imam al-Muhsini, kemudaratan itu termasuk apa, Pak? Hal yang orang tersebut itu mendapatkan manfaat tetapi kemudian menimbulkan kemudaratan kepada tetangganya, kepada orang lain. Dia mendapatkan manfaat tapi menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Contoh begini, ini kasus di Sumatera lah. Kasus di Sumatera. Orang yang kemudian menebangi pohon tersebut mendapatkan manfaat tetapi kemudian menimbulkan kemudaratan, menimbulkan bencana kepada, itu kalimat la darara wa la dirar. Dan ini dianggap ungkapan daripada Al-Muhsini. Ini beliau mengatakan bahwa ini adalah sebuah pemahaman makna yang baik dari kalimat la darara wa la dirar. Sekalipun engkau tersebut itu mendapatkan kemanfaatan, jangan sampai hal itu kemudian membuat kemudaratan atau kerugian pada pihak lain. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Membaca Quran itu baik ya. Ketika ada orang yang sholat, lalu kemudian boleh nggak kita kemudian dengan arogannya kita tetap membaca dengan keras? Kenapa? Padahal baca. Bagaimana kalau sekiranya itu nyetel musik? Nah, paham ya? Ngobrol ketika ada orang yang sholat. Jadi ini terkadang kita ini kalau ada saudara kita diganggu oleh orang lain kita marah, tapi kita sendiri yang ganggu saudara kita. Baca Al-Quran itu baik. Lalu kemudian di malam itu kalau sudah Ramadan, semangatnya kan luar biasa. Itu luar biasa, Pak. Tetapi kemudian volumenya tolong itu kemudian direndahkan, yang nyaman silir-silir itu nyaman, Pak. Karena ada banyak orang yang kemudian butuh istirahat. Jadi kalau membaca Quran, baca aja. Lalu kemudian kalau kepingin agak keras, ya kemudian volumenya jadi kurangi, ojo kemudian menggunakan ya. Nah, apalagi sonorok ya. Jadi ya sonorok itu, Pak. Sonorok itu gak apa-apa
kalau itu tidak dibunyikan. Ya, ya. Nah, para jamaah sekalian, ini nah, sekarang sudah mendekati mau isya. Jadi kesimpulannya adalah kalau dalam bahasa kalian kue ra gelem diganggu, ya ora usah ganggu wong liyane. Gitu aja prinsipnya, Pak. Prinsip itu bila kita pegang itu insya Allah menjadi pokok dan kemudian apa? Akan menimbulkan kedamaian. Dan kata Nabi, prinsip ini menjadi kaidah usul fikih. Ad-dararu yuzalu. Paham ya? Ad-dararu yuzalu. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Paham ya? Maka kemudian apa? Ketika orang tersebut itu dalam kondisi darurat, ya, kayak saudara-saudara kita yang sekarang berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Lalu kemudian mereka tersebut itu pakaiannya ya Swiss itu terkena najis dan sebagainya. Bagaimana sholatnya? Sudah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi kemudaratan tersebut itu yang menjadikan membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Itu Pak ya. Jadi saya kira itu dulu kajiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.